Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel Aki Akhiras Hitam SU ya. Dan pada malam hari ini Aki mau memperkenalkan pemijatan Aki itu. Pemijatan yang enak ya. Yang enak itu area-area mana yang dipijat itu enak, khususnya di bagian kaki ya. Dan pemijatan ini bisa dilakukan sendiri ya. Ini yang dikasih contoh, ini area ini ya, pencet area sini, muter sini ya, terus bagian sini telapak ya. Ini bisa dilakukan sendiri ataupun bagi khususnya tukang pijet ya. Jadi kalau pijetannya enak, pasti orang itu akan kembali dan akan pijet lagi ya. Ya gitu ya. Jadi nggak ada tukang pijet pinter ataupun apa ya. Jadi kalau pijetannya enak, berarti orang itu kembali lagi ya. Ini pijit area sini ya. Nah ini karena pemijatan Aki itu dimulai dari kaki ya. Dan kaki satu itu kalau dipijat, diurut, diterapi itu bisa setengah jam ya. Paling cepat itu 15 menit ya untuk kaki satu ya. Karena yang di mayoritaskan ini kaki ya, karena kaki ini tumpuan utama ya. Sehari-hari kita bekerja itu tumpuan kaki, dan pijat itu nggak harus tapi perlu ya. Ibarat motor itu diservis ya, karburatornya servis yang pakai karbu, terus olinya diganti ya. Nah ini pemijatan kaki yang enak, itu area sini ya, itu bikin relaksasi ya, bikin badan kita rileks ya. Ini pijat area sini, terus area sini nih, ini tengkuk sini, terus lebih lagi tengkuk daerah sini. Nah ini terus kita pijit juga daerah sini nih. Ini kalau sendiri ya pijat kayak gini, kalau sendiri ya bisa cepet relax juga, cepet relax ya, enak ya. Nah gini biar dilemaskan dulu. Nah setelah itu habis itu diurut, dan habis diurut itu diterapi ya. Nanti mediasi terapinya itu pakai buah jimitri ya. Dan ini nggak susah untuk didapat ya, bisa pesan online ataupun beli di aksesoris ya. Karena buah jimitri ini manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah ya. Kalau di terapi ini merasa gatal, berarti itu adalah darah kita itu jalan ya. Nah, itu ya. Kita lanjut pemijatannya. Terus area sini nih. Jadi ini bisa dilakukan sendiri ataupun nggak mau manggil tukang pijat pun bisa ya. Nah gini. Yang suka kesemutan itu biasanya peredaran darahnya kurang lancar ya. Kalau yang kram juga karena urat-uratnya terlalu kencang ya, jadi kram, terlalu capek ya. Nah kita pijit area sini. Seenak mungkin, senyaman mungkin ya pemijatannya ya. Jadi pakai ukuran ya, tergantung orangnya, kekuatannya berapa ya, kita
Jadi pijit itu nggak harus keras ya, tapi yang mengena, jadi dirasakannya itu enak, nyaman ya, gitu. Alhamdulillah pijatannya Aki juga lumayan enak. Terus ntar Aki mau perkenalkan juga untuk pijat perut ataupun menaikkan perut ya, yang enak, khususnya untuk yang turun bero, ibaratnya karena kecapean badan, kerjaan, angkat berat ya. Karena tukang pijat pun nggak semuanya bisa pijat perut ataupun menaikkan perut ya. Jadi ini selama mungkin, seenak mungkin daerah sini. Daerah sini ya, pijit. Ya kapan-kapan Aki ngupload pijat pribadi ya teman ya, kalau lagi santai sambil nonton TV, bisa dengan kaki sendiri ataupun dengan tangan ya. Ntar kapan-kapan Aki upload untuk pijat pribadi ataupun pijat sendiri ya. Ini kalau kita nggak cocok pijat, bisa nonton video Aki untuk pijat pribadi ya. Secepatnya Aki unggah ntar ya. Jadi kita tunjukin titik-titik mana yang dipijat, area mana yang dipijat enak ya. Ini formalitas saja untuk bagi-bagi ilmu ya, kita saling sharing ya, sesama tukang pijat pun boleh, sharing pijat tuh nggak apa-apa sama tukang pijat ya. Kemarin juga Aki kedatangan tukang pijat Sule pijat tradisional ya, punya channelnya juga ada. Kemarin datang ke sini silaturahmi dari Purbalingga ya. Terus gak apa-apa ya, kalau mau kepingin dipijat sama Aki, kepingin belajar, datang aja belajar pijat perut ya. Dan pijat perut itu enggak harus lama juga ya, tergantung keluhannya apa. Nah ini pijat daerah tengkuk sini ya. Nah selihat mungkin, seenak mungkin. Ini biasanya dipijat daerah sini nih, sakit-sakit enak ya. Ini sini, nih, ini nih, itu sakit-sakit enak ya. Ya, gitu. Nah kalau yang lebih enak lagi diginikan ini, biar relax. Kita pencet-pencet kayak gini ya. Kalau kayak gini nggak bisa, kemungkinan sendiri ya. Nah ini gini. Dan untuk melemaskan urat-urat yang kencang itu biasanya Aki kadang diinjak-injak dulu, kadang dipijat dulu ya. Kata orang sih diinjak-injak aja udah enak katanya ya. Ini untuk ya enak ya, pijat kayak gini.
badan kita pun perlu dimanjakan dengan pijat ya, nggak harus yang bagus. Kalau bukan pekerja berat sih ya sebulan sekali ya, kecuali kadang-kadang pekerjaan terlalu berat itu emang cepat capek ya badan kita ya, cepat kencang urat-uratnya ya. Ini pijat kayak gini. Setelah dipijat biasanya diurut kaki itu ya, sama juga ya urutnya ini tengkuk, utamanya tengkuk sini. Nah ini kita aki pakai minyak untuk pelicin ya, terserah pakai minyak zaitun, pakai baby oil, yang biasa pakai body ya. Ini biasanya diurut area sini tengkuk ya. Nah, area tengkuk ini kalau pijat sendiri nggak bisa ya. Nah, ini diurut ini sampai urat-urat yang kencang, yang bengkok-bengkok ini sampai lurus ya, sampai enak mungkin ya. Nah, habis itu turun ke sini. Nah, tuh. Ini lumayan sakit ya sini. Lama mungkin ya sampai urat-uratnya kendor, rileks ya. Yang tadinya kenceng jadi kendor ya. Terus area sini. Nah, sini biasanya capek, yang suka sering kesemutan ya. Karena kalau badan kita capek itu pasti tidur itu pun susah dan gelisah ya. Ini daerah sini nih. Nah, terus sama kebalikannya ya, bagian tengkuk kaki sini. Nah, dari sini bagian tangan nih pijat juga enak dan nyaman ya. Sini selama mungkin ya, karena aki pemijatan aki biasanya kaki itu satu paling cepat itu 15 menit ya, 15 menit ya. Habis itu diterapi ya. Ini jadi setelah dipijat diurut itu diterapi ya. Kalau ada urat-urat kecil ataupun peredaran darah yang belum lancar ini bisa melancarkan peredaran darah ya. Ini kita mulai dari sini bisa, mulai dari tengkuk juga bisa ya. Dan terapi buat ini sangat enak dan nyaman ya. Banyak yang nanya buat jinitri sih apa ya. Buat jinitri itu kalau di bahasa India itu Nepal itu ruldaksa, dari keyakinannya dia sana itu katanya itu air mata Dewa Siwa yang jatuh ke bumi ya. Jadi dan tumbuh itu paling banyak di Indonesia ya. Di Indonesia, di Papua, di Kalimantan pun ada ya. Karena buah ini kadang-kadang kulitnya ini di bawah burung ya, dan tumbuh. Tapi yang paling banyak itu dari asal Kebumen ya. Buah ini dari sampai sekarang itu Kebumen itu terbesar lah ibaratnya penghasil buah jinitri ya. Yang bisa buat gelang, bisa buat tasbih ya. Ini pun karena buah jinitri ini mengandung magnetis ya, mengandung magnetis ya. Jadi ini ada mengandung magnetis ya, jadi bisa buat terapi ya. Ini area sini ya, ini sangat seru. Area sini enak dan nyaman ya. Jadi yang nggak kena urutan ini bisa lancar ya, dia urat-urat yang kencang bisa kendor ya. Tahap-tahap pemijatan nanti ya. Ini buat formalitas.
pijat itu cocok-cocokan juga ya. Jadi kalau alhamdulillah pasien-pasien aku ini banyak kan cocok ya. Nah, habis diterapi diurut lagi, kita rasakan ya. Jadi tangan itu bisa meratakan urat mana yang masih belum lurus nih daerah sini nih. Kalau udah lurus, sudah mulus ini nggak sakit, dipijit juga ya, seperti ini. Nah, daerah sini, terus daerah sini ya. Nah, gitu. Jadi si tangan ini seperti ada komputer lah. Mana urat-urat yang kencang, belum lurus, belum kendor, itu masih terasa ya tangan kita ya. Gitu ya. Habis itu lanjut ke kaki kiri. Jadi biasa ini kita pijat-pijat dulu dan lemaskan urat-urat yang kencang ya. Ini area sini nih pijat sangat enak ya. Ya, takut kurang jelas ya, pijatannya itu area sini kurang jelas ya. Terus bagian sini sama juga pinggiran telapak sini ya. Habis itu juga bagian tengkuk sini nih yang utama nih, tengkuk sini ya, sini nih. Nah ini ya caranya ya. Ini untuk pijat capek-capek ya. Nah, setelah dipijat, diurut, harus diurut di terapi ya, kelanjutannya ya. Urutnya seperti biasa. Ini kalau udah lemas ya, urat-urat yang kencang, habis itu kita urut ya. Sakit ya sini nih. Urut. Ini setelah diurut, habis diurut di terapi.
kakinya pun pinggiran sini ya, telapak ya. Nah, terus kita biar enak diinjak-injak kakinya ya. Ini area paha ya, kita injak-injak, caranya gini, ini dipegang kakinya. Nah, ini pun pakai ukuran senyaman mungkin ya. Nah, injak. Dan ini bisa dilakukan setelah dipijat dari urut ataupun sebelum ya. Sebelumnya kalau mau diinjak-injak, ini lebih enak dan lebih nyaman dirasakan ya. Ini area paha sampai ujung pantat sini ya. Nah. Oke, enak dan nyaman ya. Secukupnya juga ya. Sama juga ya, kalau paha diurut itu sama juga, dipijat-pijat dulu, dilemaskan, diurut ya. Nah, sini boleh dilakukan kayak gini. Oh, bunyi semua ya. Nah, habis itu pemijatan bagian belakang atau bagian punggung ya. Biasa juga area-area mana yang diurut itu bagian enak ya. Biasanya bagian pantat pun diurut enak ya. Enggak perempuan, enggak laki-laki pun diurut bagian pantat sini enak ya. Nah, bagian belakang ini bagian pinggang ya, ini enak. Terus mana titik-titik nih di antara iga sini ya, jadi di pinggir-pinggiran iga ini nih biasanya diurut dulu kayak gini nih, dan enak, nyaman sekali, enak sekali ya. Karena aku itu udah merantau di Kalimantan itu 2,5 tahun ya. Kemarin sempat di Jakarta juga ya. Alhamdulillah baik pijat perut maupun pijat capek-capek itu kebanyakan cocok ya. Nah, terus ini bagian kolesterol, biasanya bagian sini ya. Ini kencang biasanya kalau kolesterolnya tinggi ya. Kalau kolesterol tinggi, darah tinggi itu ada hubungannya ya. Ini kita pijatannya ini, kita lemaskannya ini. Ini untuk pijat awal ya, buat melemaskan. Boleh dipijat secara dilemas kayak gini ya. Nah, ini. Terus bagian sini dilemas juga, pijat ya. Bagian sini. Selama mungkin, apalagi di bagian sini pantat biasanya dipijat itu sangat nyaman ya, selama mungkin. Habis itu kita urut nih, diurutnya pun bagian pinggir samping-samping iga ya, sini nih, iga ya. Nah, sini nih diurut kayak gini. Nah, sampai ke atas, ulangin lagi ya, dari bawah. Terus sampai ini biasanya urat-urat yang kencang, yang ini terasa di sini kalau di tangan dipijat ya, masih kencang, kita pijat selama mungkin. Nah, sini bagian sini.
Sangat nyaman ya, si pasien pun merasakan enak. Terus sini ini bagian tengkuk juga dari area sini nih. Caranya gini. Nah sini urat-uratnya biasanya nih terasa di tangan ya, sampai mulus ya, sampai nggak terasa sini. Sini juga nih bagian tengkuk sini centong ya. Oh bahasa Inggrisnya pernah menunggu. Nah ini bagian iga-iganya sini juga nih. Nah ini biasanya agak sakit-sakit tapi enak ya. Nah ini bagian kempong perut juga daerah sini, kempong perut samping ya, belakang samping nih. Nah sama area sini sebelahnya pun sama ya, intinya ini samping. Nah terus setelah itu kita setelah diurut kita pijit lagi daerah sini. Nah terus maju ya, ini posisi tangannya gini nih ya, terus maju pelan-pelan ya sambil ditekan. Ini enak dan nyaman sekali ya. Nah gini pelan terus nih. Habis itu kita urut lagi nih. Nah kayak gini nih, dorong pakai jempol 2. Kalau mau dikeretak pun bisa nih, relax. Nah sini ini tadi udah bunyi diinjak, waktu diinjak ya. Nah ini terus langsung lanjut bagian depan lah, bagian perut ya, karena ini baterainya udah mau habis. Ntar tangan bisa dilakukan pijat sendiri juga, di terapi sendiri ya. Di situ pijat perut. Ayo tentang ini bagi siapa yang punya keluhan perut, yang suka kembung ya, yang suka kurang nafsu makan, suka terlalu susah kencing, terus yang belum punya anak ataupun keturunan, biasanya kantong peranakannya ini kadang-kadang nggak tepat, kadang di samping, kadang di samping sini, kadang turun ke bawah ya. Pijat perut juga sebenarnya sih simple ya. Nih, ini pencet daerah sini nih. Nah, area sini. Alhamdulillah untuk saat ini kebanyakan rata-rata yang punya keluhan di perut, pijat sama aki itu cocok ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Baik di Kalimantan, baik di Jakarta ya, ataupun di kampungnya Aki ya. Ini Aki sekarang lagi di kampung ya. Ini agak lama di kampung ini. Nah, sama juga sebelahnya sini. Tapi pijat area sini juga nih, tengkuk-tengkuk sini ya. Dan pemijatan perut itu enggak harus keras juga ya, seininya mungkin ya, karena bahaya. Pijat perut juga bahaya karena terdiri dari usus 12 jari, usus besar ya. Nah ini dari samping ini tarik sini nih. Nah nih gini nih. Nah ya ini. Nah terus kalau biasanya yang turun bero itu biasanya ya itu suka meriang, demam ya. Terus dan bagian area-area sini nih, dipegang sini nih, wih sakitnya minta ampun ya. Baru digini-gini kan aja udah sakit itu bagi penderita yang turun bero ataupun turun peranakan ya.
simpel ya, saya ini mungkin ya. Ini angkat, nah ini pijitnya ditarik ya dari sini samping sini ya, nih ini. Nah, sama sampingnya juga kayak gitu ya. Terus bisa ini biasanya ini. Nah, sama sampingnya kayak gini, tarik ke atas. Nah, terus ini proses untuk menaikkan perut ya. Untuk menaikkan perut ini juga gampang kan, simple ya. Nah, ini biasanya ini pakai minyak yang agak licin ya, banyak minyaknya nih. Pertama ini diturunkan dulu ya, karena kadang-kadang perut itu nggak harus turun ya, kadang-kadang naik juga ya. Nah, makan cepat kenyang ini karena perutnya naik lah, pokoknya nggak nyaman ya kalau bagian perut nggak benar ya. Nah, ini kita proses, kita turunkan. Nah, ini sekarang udah samping, terus tengah kita turunkan kayak gini ya. Nah, 3 kali samping sini. Nah, samping. Nah, ini proses penaikan perut nih. Ini yang bagus sih, ibaratnya tahan napas, buang, terus ini naik ya, tahan napas, buang. Kalau buang dinaikin ya, itu perut seperti jalan dinaikinnya ya. Nah, kita coba gini. Nah, ini nyampingnya gini ya, nih sampingnya gini, terus habis ini nih. Nah, ini di atas persis ini, jempol ini berjajar ini. Nah, kayak gini, tekan, tarik nafas, buang. Bunyi kuk. Tarik nafas, buang. Nah, tarik nafas sekali lagi, buang. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kalau kita belum merasa enak ataupun berapa puas, kita ulangin ya. Nah, enak nggak? Seperti jalan kan naikinnya? Iya, jadi tarik nafas, buang, ini maju, saju, 3 kali cukup ya. Terus nih keretak-keretak pun sangat enak dan sangat nyaman. Ini caranya gampang sekali. Coba miring ke sana. Nah, ini kaki yang sini lurus, yang sini posisinya gini, tangan posisinya gini, serileks mungkin ya. Serileks mungkin. Bunyinya banyak sekali dan enak sekali dan nyaman sekali ya kalau dikeretak kayak gini. Sama kebalikannya juga. Kebalikannya pun sama posisinya, ini lurus, kaki yang satu ini kemiringannya juga. Nah, ini sangat simpel sekali ya. Ini cuma dipegang, ini didorong ya, sangat simpel ya. Nih, rileks. Enak dan nyaman sekali ya. Terus habis itu bagian kepala, bagian tangan di padding, bagian kepala, pijat kepala sama leher ya. Biasanya kaki kadang-kadang dipijat sini. Nah, senyaman mungkin ini. Habis itu dipijat kepalanya terakhir. Terus kebanyakan kadang-kadang langsung diterapi. Juga enak sekali kalau lagi leher kita sakit ya, pusing kepala. Nah, kita terapi area ini ya, leher. Kalau lagi pusing terapi. Ya. Bagi perempuan yang suka dicetukin, Aki juga ahli nyetukin rambut ya. Kalau bagian rambut ya, cetuk rambut. Kalau bagian perempuan
perempuan-perempuan ya. Nah, habis itu kita terapi juga, habis itu kita pijat. Terapi selama mungkin juga lebih enak, lebih nyaman ya, terapi ya. Nah, kita pusing-pusing sakit kepala ya. Enak di terapi ya, lagi kolesterol biasanya sih kencang ya, darah tinggi ya kencang ya, karena bahaya ya. Kalau kolesterolnya tinggi itu bisa mengakibatkan stroke, terus pembuluh darah pecah juga bahaya ya. Kalau darah tinggi, kolesterol tinggi itu efeknya larinya ke situ ya. Di situ bisa kepala. Pijat kepala pun sangat nyaman ya, senyaman mungkin ya, relax mungkin. Ini juga nggak semua orang minta dibunyikan mau ya, karena ini kalau bukan ahlinya juga bahaya juga ya. Ini posisi bunyikan leher ya, nih relax ya, relax. Jadi nggak boleh nahan ya, karena leher ini bahaya ya. Makanya kadang-kadang pasien, kadang-kadang ada yang mau, ada yang enggak ya, karena nggak tahu caranya ya. Harus relax ya, nggak boleh nahan, nggak boleh ngikut juga. Nah gitu ya, jadi relax ya. Relax. Bunyi semua kan enak. Alhamdulillah, oke. Apabila teknik ataupun pemijatan aki bisa dirasakan enak, bisa dirasakan nyaman, itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Apabila bermanfaat bisa di share juga ke teman-teman ya. Secepatnya Aki akan upload untuk pijat pribadi ya, pijat sendiri ya. Oke, Aki akhiri, wali taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Aki.